Yang Anda saksikan adalah MRT di Stasiun Sudirman, Jakarta ya saat admin berkunjung ke sana. Sebagai admin branding IT yang berfokus pada infrastruktur dan transportasi. Kemudian admin juga menaiki KRL atau komuter lain ya, moda transportasi sejenis MRT juga dan LRT. Nah, apa hubungannya dengan jenis transportasi berikut ini? Kita bahas bersama. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Menggunakan moda transportasi berbasis rel ataupun kereta api memang mengasyikkan, terutama di kota-kota besar ya, yang terhubung dengan stasiun. Kemudian menaiki fasilitas ataupun transportasi di Jabodetabek juga sangat membuat iri daerah karena di sini tersedia ada KRL atau komuter lain, kemudian ada MRT dan LRT. Selain tentu saja kereta reguler konvensional. Transportasi publik ini bagi masyarakat sangat membantu, aman, nyaman, dan murah. Namun ternyata biaya pembangunannya sangat tinggi dan ternyata ada alternatif transportasi lain yang pembangunannya murah. Kesimpulan dan pemikiran admin ternyata juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan transportasi publik, kemudian juga biaya pembangunan ataupun pengadaan infrastrukturnya. Kita melihat sekarang ini sudah banyak kota-kota di negara kita itu sudah mulai macet. Mulai macet. Pak Wali Kota Balikpapan sudah macet. Sudah. Saya dengar sudah. Surabaya sudah macet. Pak Wali sudah. Sampun Pak, sudah. Bandung, Pak Wali Kota Bandung sudah macet. Bandung sudah. Medan, Pak Wali Kota Medan ada macet. Macet. Oh Pak Wali, macet. Semuanya sudah mulai macet. Oleh sebab itu, sekali lagi, rencana kota mengenai transportasi massal, transportasi umum itu harus disiapkan. Kalau kita bayangannya selalu subway, MRT, LRT, itu biayanya gede banget, mahal. Saya sampai apal. Waktu MRT Jakarta dibangun pertama, itu per kilometer, yang MRT yang bawah tanah itu 1,1 triliun rupiah per kilometer. 1,1 triliun rupiah per kilometer. Sekarang sudah 2,3 triliun per kilometer. Tolong tunjuk jari. Kota mana yang siap membangun MRT dengan APBD-nya? 1 kilometer 2,3 triliun. Kalau LRT yang kita bangun di Jakarta, yang kita bangun sendiri, dengan gerbong yang kita buat di Inka, itu kurang lebih 600 miliar per kilometer. Siapa yang sanggup? Ada kota yang APBD-nya sanggup? Tunjuk jari. Saya beri sepeda. Enggak ada yang mampu. Apalagi kereta cepat. Kereta cepat itu juga justru lebih murah dari yang subway. Kereta cepat itu 780 miliar per kilometernya.
Oleh sebab itu sekarang ada barang baru yang namanya ART, Autonomous Rapid Transit. Tidak pakai rel, tapi pakai magnet. Bisa 3 gerbong, 2 gerbong, 3 gerbong, atau 1 gerbong. Nah ini jauh lebih murah. Nanti kalau ada yang APBD-nya memiliki kemampuan, tolong berhubungan dengan Pak Menteri Perhubungan. Bisa bagi-bagi 50-50, APBD 50%, APBN 50% misalnya. Karena kalau tidak, 10-20 tahun yang akan datang, semua kota akan macet. Nggak percaya, kita lihat nanti. Kalau nggak, kota-kota siap dan menyiapkan diri mengenai transportasi massalnya. Yang kedua, yang berkaitan dengan kota masa depan itu seperti apa. Banyak di antara kita masih banyak yang keliru bahwa kota masa depan itu harus kota modern yang banyak pencakar langitnya, banyak yang high risk buildingnya. Menurut saya, dan sekarang ini sudah mulai ada sebuah paradigma baru. Kota yang baik adalah kota yang ramah pejalan kaki. Kota yang baik itu adalah kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Kota yang ramah terhadap pesepeda. Kota yang ramah terhadap anak dan perempuan. Konsepnya kira-kira itu. Kota yang ramah terhadap lingkungan. Artinya apa? Kota ini memang harus green, harus smart, dan harus friendly. Jangan sampai membangun kota semakin banyak beton yang didirikan. Ada trotoar, semua paving block semuanya. Ada mestinya sekarang ini penggunaan paving grass akan lebih baik, akan lebih hijau. Ada pedestrian, nggak ada pohonnya. Sehingga kita ini negara tropis, panas. Sehingga nggak ada yang mau yang berjalan kaki karena tidak ada peneduhnya. Oleh sebab itu, kehijauan itu ke depan akan sangat menjadi perhatian semua kota. Dan saya senang Balikpapan termasuk kota yang saya senangi karena kehijauannya sangat baik. Juga Surabaya juga, saya kira yang lain-lain saya tunggu. Termasuk nantinya IKN itu akan menjadi ibu kota terhijau di dunia.